Shalom, kembali lagi kita bersama-sama mau menyatukan hati kita untuk memuji Dia di Connected in Jesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan, kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang percaya akan salibnya, katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu. Katakan, aku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
katakan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya Tuhan untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, 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 amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Guys, senang sekali bisa menyapa guys, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Mari sekali lagi ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya percaya kita semua malam hari ini berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi memuji, menyembah Tuhan tadi dari worship leader kami. Tentunya setiap malam Senin sampai Jumat ibadah kami dari pagi hari jam 5 subuh dan jam 7 malam ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Amin. Puji Tuhan. Guys, kita setiap hari harus selalu siap bersama Yesus. Setiap hari harus selalu siap bersama Yesus. Dimanapun, kapanpun engkau berada, tetap harus selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Engkau harus terhubung dengan Yesus, melekat dengan Yesus. Pohon ranting yang patah tidak akan berbuah, karena yang utama adalah batang dari buah itu. Misalnya buah mangga, buah anggur. Kalau ranting terputus, tidak akan berbuah lagi. Nah, kita terputus hubungan kita dengan hadirat Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus, di luar Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Mari malam hari ini program kami Connected in Jesus, kami mengajak untuk guys, Bapak Ibu Saudara, untuk terhubung dengan Yesus setiap saat, setiap waktu, sepanjang kehidupan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Engkau pertemukan kami kembali, datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas semua kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, kuatkan yang letih lesu. Malam hari ini biarlah berbicaralah Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Guys, malam hari ini tema khotbah saya itu membangun komitmen di dunia yang serba instan. Membangun komitmen di dunia yang serba instan atau anti ghosting. Haleluya. Kita buka Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Poin ayat ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, sebuah kota metropolitan di zaman itu yang heterogen, yang berbagai macam bangsa Yahudi, non-Yahudi, bangsa Yunani. Tantangan terbesar mereka waktu itu adalah untuk menyatukan orang-orang dari luar, dari latar belakang berbeda. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan resep ketahanan relasi yang sangat praktis. Kasih bukan hanya soal kecocokan atau perasaan, tapi soal keputusan untuk tetap bertahan saat hubungan mulai terasa tidak nyaman. Kita dipanggil untuk tidak melarikan diri dari kekurangan orang lain,
melainkan menyediakan ruang untuk bertumbuh. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Guys, kita hidup di era sekarang ini yang namanya swipe right dan disposable culture, yaitu budaya sekali pakai. Lewat aplikasi kencan atau media sosial, kita punya ilusi bahwa manusia itu tidak terbatas. Teman di circle ini mulai menyebalkan, tinggalkan, cari circle baru. Itu yang budaya sekali pakai istilahnya. Gebetan mulai menunjukkan sifat aslinya yang kurang baik, ghosting saja, hilang aja. Masih banyak stok lain di aplikasi. Ada konflik sedikit di gereja, pindah gereja. Nah ini, kita menggeser, swipe. Manusia semudah kita menggeser layar HP kita. Akibatnya kita menjadi generasi yang punya ribuan followers, bahkan jutaan, dan kenalan kita, tapi kita tidak punya kedalaman hubungan. Tidak punya hubungan empati lagi. Kita punya teman yang banyak, tapi kita tidak tahu. Kita menangis jam 2 pagi, kita bingung. Mau menelpon siapa? Mau menelpon followers yang hanya kenal di medsosmu. Tidak ada teman baik lagi karena kamu hanya sekali pakai hubungan. Udah sekali pakai. Mari malam hari ini kau harus jadi pribadi-pribadi yang berkarakter, berintegritas sebagai murid Kristus. Siapa yang di sini pernah di ghosting atau ditinggalin? Lagi asik-asik setting, rasanya nyambung banget, tiap malam call sampai ketiduran, tiba-tiba besoknya centang satu, fotonya hilang, diblokir ternyata WA kita. Dia menghilang seperti telan bumi. Rasanya sakit dan menyisakan banyak tanda tanya dalam hati kita, bukan? Nah, atau jangan-jangan kamu yang sering nge-ghosting orang. Jangan-jangan guys yang sudah nge-ghosting teman-temanmu. Begitu melihat dia punya kebiasaan yang tidak kita suka atau beda pendapat, kita tinggalin dia. Kita merasa berhak untuk pergi karena malas ribet berteman dengan yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Semua orang kita paksa untuk mengikuti kemauan kita. Kita hidup di dunia yang serba instan. Serba instan. Mie instan, kopi instan. Dan sayangnya hubungan itu butuh keintiman. Tapi kita tidak mau bayar harganya atau komitmen dan konflik. Kita mau yang baik-baik saja, yang lurus-lurus saja, yang tidak ada masalah apa-apa. Budaya instan ini harus kita hilangkan. Tidak mau ada konflik, maunya enjoy saja. Salah dikit ghosting. Teman-teman, jika sedikit telah dari masalah, kita tidak akan pernah bertumbuh. Kau tidak akan pernah bertumbuh. Mari kita belajar menjadi generasi yang anti ghosting, generasi yang punya tulang punggung untuk bertahan walaupun dalam hubungan mulai terasa sulit. Bertumbuh harus diproses kita. Jangan apa-apa engkau tidak mau melewati proses. Zaman sekarang media sosial atau pesan makanan online pun cepat tersaji. Jika terlambat engkau protes ke aplikasi itu. Tidak mau sabar menunggu. Maunya langsung secepat kilat pesananmu datang. Begitu adalah hubunganmu. Kau mau semua sesuai dengan ekspektasimu. Jika tidak sesuai ekspektasimu, engkau tinggalkan pertemanan itu. Ini yang membahayakan. Nah, poin utama khotbah saya itu membangun hubungan yang bermakna. Membangun hubungan yang bermakna. Bagaimana kira-kira? Bagaimana mengubah hubungan yang dangkal menjadi hubungan yang berakar kuat? Pertama, kedalaman terjadi lewat gesekan, bukan sekedar kecocokan. Mari kita buka Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Haleluya. Guys, banyak orang mencari pasangan atau sahabat di zaman sekarang yang 100% satu frekuensi dan gak pernah berantem. Itu ilusi. Orang maunya sahabat yang perfect, pasangan yang perfect, tidak ada gesekan, gak pernah berantem.
Itu ilusi. Sampai kapanpun engkau berilusi tidak akan pernah ketemu. Kau tidak akan pernah maju-maju. Orang seperti itu tidak ada. Amsal mengatakan besi menajamkan besi. Bagaimana caranya dua besi ini menajamkan? Lewat gesekan, lewat benturan. Pembuatan besi itu pembuatan lama untuk diproses lewat percikan api, dinyalakan di api yang sangat panas. Konflik bukanlah tanda bahwa hubunganmu gagal. Konflik itu untuk mendewasakan. Saat kamu dan temanmu salah paham, kalian duduk bersama, menurunkan ego kalian. Jangan berdebat, saling memaafkan. Disitulah hubungan kalian naik level. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Orang yang suka ghosting kita akan selalu berada di level 1 dalam semua hubungan. Begitu ada kabar yang tidak baik, yang tidak menyenangkan dia kabur, cari orang baru. Dia mengulang siklus yang sama seumur hidupnya dan akhirnya mati dalam mimpinya sendiri. Berhentilah lari dalam masalah dalam pertemananmu yang engkau harus paksakan, engkau harus sesuai dengan pemikiranmu. Hadapi gesekan itu. Hadapi ada masalah, turbulence dalam pertemananmu, dalam hubunganmu dengan siapa saja. Karena dari situlah karaktermu sedang dipertajam oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Poin kedua, cinta adalah kata kerja, bukan sekedar perasaan kita. Cinta adalah kata kerja, bukan soal perasaan kita. Amin. Mari kita buka Kolose 3 ayat 14. 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 Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya, puji Tuhan. Di era romantisasi saat ini, kita sering berpikir bahwa cinta itu adalah rasa deg-degan, guys. Butterfly in the stomach, atau rasa nyaman. Haleluya. Kalau perasaannya sudah hilang, kita bilang kayaknya dia udah gak cinta lagi deh sama aku, sama dia. Kita sudah gak cocok lagi. Ini adalah pemahaman cinta dari Hollywood, bukan dari Alkitab. Bisa paham maksud saya? Pemahaman cinta dari Hollywood yang biasa, hubungan setahun 2 tahun menikah, cerai, menikah lagi, cerai lagi, biasa. Di dunia ini, bukan khususnya Hollywood juga, di dunia ini terjadi seperti itu. Angka perceraian begitu tinggi Indonesia ini saat ini. Begitu tinggi angka perceraian. Dasarnya mereka mengatakan, dari yang saya baca-baca, katanya hubungan tidak cocok lagi. Bayangkan, dari pertama mesra romantisnya luar biasa, setahun menikah, 2 tahun menikah, cerai dengan alasan tidak cocok lagi. Pernikahan itu, hubungan itu, dia mengubah engkau mengubah dia, engkau menjadi pribadi yang menyatu, yang saling melengkapi, saling mengubah, saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan tidak cocok engkau langsung tinggalin. Ini berbahaya sekali, guys. Saat kamu sedang kesal dengan pacarmu, dengan teman-temanmu menyebalkan, kamu langsung mengambil alih. Sekarang komitmen berkata, aku sedang tidak menyukaimu hari ini, tapi aku milih untuk tetap bersamamu dan tidak akan meninggalkanmu. Perkatakan itu. Berani mengambil sikap. Jangan kita menjadi generasi yang instan, yang apa-apa dikit, tersinggung sedikit, ngambek, tersinggung sedikit, marah, kecewa. Ke orang tua pun seperti itu. Anak muda sekarang tidak mau ditegur lagi, tidak mau dinasihati lagi, merasa itu hal-hal yang melukai, menyakiti hati mereka. Zaman saya dulu, orang tua saya memukul saya dengan mistar, kayu, ataupun dengan ikat pinggang. Tidak ada saya lapor polisi, atau tidak ada generasi kita yang lapor polisi orang tua mencambuk anaknya. Karena itu bagian dari pendewasaan. Zaman sekarang zaman instan, semua apa-apa, Pak Pendeta, tolong doain saya. Kenapa? Orang tua saya selalu marahin saya. Darah Yesus. Apa-apa, baru marahin aja udah merasa sakit hati.
Biasa itu. Engkau jangan generasi yang instan, yang maunya apapun yang engkau lakukan lurus-lurus saja, tidak ada masalah. Poin yang ketiga terakhir, pelayanan adalah kehadiran. Pelayanan adalah kelahiran. Kehadiran. Pelayanan adalah kehadiran kita. Mari kita buka Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Haleluya, puji Tuhan. Siapapun bisa menjadi teman saat kamu mentraktir mereka makan, saat jalan-jalan, nonton bioskop, atau saat kamu lagi sukses, bisa jadi teman semua. Tapi siapa yang tetap ada di sampingmu saat kamu dipecat, saat kamu lagi susah, saat kamu lagi patah hati, saat kamu membuat kesalahan bodoh? Siapa? Itulah adalah sahabat yang sejati, seorang saudara dalam kesukaran. Dunia digital ini membuat kita mudah memberi like atau komen, get well soon, GWS ya. Tapi sangat sulit untuk benar-benar datang, menengok dan duduk bersama. Sangat sulit zaman sekarang. Orang duka, RIP. Orang sakit, GWS. Hanya itu aja. Tidak ada rasa kepedulian yang tinggi, empati. Hanya ya basa-basi, yang penting dia udah tahu, saya udah komen. Tidak mau datang menengok atau duduk menemani orang yang sedang berduka atau sedang sakit. Jadilah pribadi atau orang yang bisa diandalkan. Jika kamu sudah janji mau datang pelayanan, datanglah. Jangan kau tiba-tiba bad mood, engkau tidak datang. Hanya karena bad mood, hanya karena engkau tidak bisa lawan pikiranmu. Kau harus, kebahagiaan sejati itu engkau harus mengendalikan setiap pikiran. Itu adalah orang yang bahagia. Kau harus mengendalikan setiap pikiranmu. Jangan engkau pikiranmu dimasuki oleh hal-hal yang negatif. Jika engkau berpikir negatif, akan negatif terus sepanjang hari. Jika engkau positif, positif terus cara berpikir. Engkau harus mengendalikan pikiran. Jadilah orang yang bisa kita diandalkan. Jika kamu sudah janji datang. Jika temanmu sedang krisis, jangan hanya kirim emoticon peluk. Biarkan telingamu, berikan telingamu untuk mendengar keluhannya. Hadirlah secara fisik menemani dia dalam kondisi krisis. Koneksi internet itu murah, tapi kehadiran fisikmu itu sangat mahal bagi orang yang dalam kondisi susah, krisis, ditinggalkan. Tapi engkau datang, engkau adalah sahabat yang sejati. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah sahabat yang sejati. Di saat engkau susah, menderita, letih, lesu, beban berat, Yesus tetap memanggil, datang pada Yesus. Tapi dunia, jika engkau sakit, menderita, tidak punya apa-apa lagi, dunia akan say goodbye pada engkau. Dunia tidak akan menemanimu di saat engkau susah, menderita. Saya sudah pernah alami seperti itu. Di saat senang, yang bukan saudara pun akan mengaku saudara. Haleluya. Tapi di saat susah, mereka akan beramai-ramai meninggalkan engkau. Jadi jangan pernah mengandalkan pertemananmu, relasimu, koneksimu, apapun di dunia ini. Andalkan Yesus, engkau akan mengalami kebahagiaan. Jika engkau bersandar pada manusia, engkau akan kecewa, engkau akan frustasi, karena engkau akan ditinggalkan saat engkau tidak dibutuhkan lagi. Teman-teman, bayangkan jika Yesus punya mentalitas ghosting, menghilang tiba-tiba, nggak ikut maunya Yesus, hilang tiba-tiba Yesus. Nah, saat kita berdosa, saat kita menyebalkan, saat kita memberontak, Yesus bisa saja memblokir doa kita, memblokir mencari ciptaan baru yang lebih baik. Kalau Yesus memiliki sifat ghosting loh, tapi Yesus tidak pernah memiliki sifat itu. Dia adalah kasih. Kasih itu sendiri. Kau jatuh berkali-kali, kau jatuh dalam dosa berkali-kali, beratus kali, ribu-ribuan kali pun, Yesus masih mengasihi. Yesus, kalau di dunia, di kantor dikasih second chance, kesempatan kedua, SP1, SP2, bahkan SP3. Di luar itu PHK.
Yesus tidak ada SP1, SP2. Sampai engkau sadar pun, sampai engkau masih berbadan strong, dikasih kesempatan terus. Nah, manusia sadar ada dua hal yang membuat manusia sadar. Sadar sendiri atau dihantam oleh badai. Manusia sadar hanya dua kemungkinan. Sadar sendiri atau dihantam badai, dia akan tersungkur di kaki Yesus. Itu saya sudah alami. Sudah saya banyak menyaksikan teman-teman saya, jemaat-jemaat yang mengalami hal seperti itu. Sadar sendiri atau tersungkur atau dihantam Yesus, dihantam masalah-masalah. Ingatlah, koneksi itu murah, tapi kehadiran itu mahal. Jangan jadi orang hanya muncul saat engkau membutuhkan dia. Jadilah orang yang tetap ada saat keadaan sedang tidak mudah. Jangan engkau muncul hanya pada saat dia punya uang, dia punya posisi relasi, dia punya prestasi, karir yang bagus baru engkau mendekat. Tapi di saat susah pun kau latihlah dirimu untuk tetap berada di samping orang-orang yang sedang dalam kondisi terpuruk. Mari bangun persahabatan dan hubungan yang tahan banting. Keluar dari mentalitas yang tidak baik. Masuklah ke dalam komitmen yang saling mendewasakan. Amin. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan jadi orang yang hanya muncul pada saat senang, tapi jadi orang tetap ada pada saat kondisi sedang tidak baik-baik saja. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kita semakin diubahkan, dikuatkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang jangan ghosting sesama. Jangan meninggalkan sesama pada saat dia susah, engkau tinggalkan. Pada saat dia senang, engkau memuja-muji dia. Jadi pribadi yang sama-sama saling menajamkan, sama-sama saling memberikan kekuatan, mendoakan sahabat, mendatangi yang lagi berduka, yang lagi kondisi terpuruk, mendatangi. Jangan engkau hanya emotikon di medsos, emotikon peluk, senyum, GWS, rip. Hentikan itu dan marilah memiliki sikap yang empati, hati yang merasa kepedulian yang tinggi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah mengghosting kami. Apapun kondisi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami sering melupakan Engkau, Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan Yesus, jika kami memperlakukan manusia lain seperti barang sekali pakai saja. Jika kami butuh, kami akan menemani. Jika kami tidak butuh, kami tinggalkan. Ampuni kami, Tuhan Yesus, jika kami malas untuk berjuang hidup ini, lari dari konflik, dan lebih memilih jalan pintas untuk meninggalkan mereka, sahabat-sahabat kami. Hari ini, malam hari ini, kami mau belajar memiliki kesabaran yang panjang. Tolong kami untuk berkomitmen malam hari ini, Tuhan Yesus. Berikan kami kerendahan hati untuk menyelesaikan konflik, bukan lari dari konflik. Jadikan kami sahabat-sahabat yang setia, yang hadir bukan hanya senang, tapi hadir pada saat dalam kondisi terpuruk sekalipun. Bentuk karakter kami melalui hubungan yang baik, hubungan yang Kau percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua percaya kami akan diubahkan dan telah diubahkan malam hari ini. Malam hari ini, hamba berdoa untuk jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, orang tuamu, keluargamu, anak-anakmu, Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkanmu malam hari ini. Seperti perwira Romawi yang mengatakan pada Yesus, hambaku lumpuh dan menderita. Dia mengatakan pada Yesus, tidak perlu engkau datang ke rumahku, cukup engkau katakan sepatah kata, hambaku yang pasti akan sembuh. Iman sebesar itu yang Yesus mau engkau percaya malam hari ini. Kalimat Yesus, perkataan Yesus memiliki kuasa dan otoritas. Dia menembus ruang dan waktu. Dia hadir malam hari ini. Yesus berkata pada engkau, sembuh segala macam penyakitmu. Apapun itu penyakitmu, nama penyakitmu, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Keluargamu hampir retak, hubunganmu tidak harmonis, Tuhan pulihkan malam hari ini. Orang tuamu, Tuhan berkati, Tuhan berikan umur panjang. Anak-anakmu, Tuhan berkati pendidikannya, masa depannya Tuhan berkati. Pekerjaanmu, Tuhan siapkan yang terbaik, Tuhan berkati pekerjaanmu, engkau makin naik.
bukan makin turun. Usaha-usahamu makin diberkati, dipulihkan. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan Tuhan menolong engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Karyamu indah, karyamu luar biasa Tuhan. Itu sebabnya tidak berhenti, kami terus mau meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, oh, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Katakan, pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Kematian-Mu menghidupkanku, Kau hidupkan kami Tuhan, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Oh, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
dan ku hargai. Katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau